kita akan bahas sebuah kisah nyata dari Indonesia yang, rumit banget dan penuh paradoks. Ini cerita tentang pembunuhan, balas dendam, dan sebuah pertanyaan besar tentang apa itu keadilan. Yuk, kita selami bareng-bareng insiden penjara Cebongan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sekelompok tentara yang melakukan pembunuhan berdarah dingin di dalam penjara, malah disambut bunga dan pujian sama masyarakat? Aneh kan? Oke, kita cari jawabannya. Oke, semuanya itu berawal dari satu malam yang brutal di Yogyakarta. Sebuah peristiwa yang ternyata jadi pemicu pertumpahan darah yang bisa dibilang mengguncang seluruh negeri. Jadi begini, tanggal 19 Maret 2013, di sebuah kafe, seorang prajurit Kopassus bernama Heru Santosa tewas dibunuh dengan sangat keji, dikeroyok dan ditikam pakai pecahan botol. Yang bikin miris, serangan itu tetap lanjut meskipun Heru udah bilang kalau dia itu anggota pasukan khusus. Para pelakunya, geng pimpinan preman kelas kakap di Ki Ambon, akhirnya sih ditangkap. Mereka dijebloskan ke penjara Cebongan. Tapi, bagi rekan-rekan Heru, ini semua belum selesai. Rasa keadilan mereka belum terobati. Ini bukan sekedar soal balas dendam pribadi loh. Untuk benar-benar paham kenapa ini terjadi, kita harus ngerti sebuah doktrin yang udah mendarah daging di jiwa pasukan khusus Indonesia. Kuncinya ada di konsep yang namanya jiwa korsa. Ini bukan cuma slogan, ini kode etik, solidaritas tanpa syarat. Jadi, waktu Heru Santosa diburu, itu bukan lagi urusan personal. Itu dianggap serangan langsung ke kehormatan seluruh Korps Kopassus. Satu orang dilukai, semua merasa terluka. Kemarahan para prajurit ini makin menjadi-jadi kalau kita lihat siapa targetnya. Diki Ambon ini bukan preman biasa. Rekam jejak kriminalnya itu mengerikan. Ada pembunuhan, pemerkosaan, macam-macam. Dan yang lebih parah lagi, dia ini pernah menganiaya prajurit lain, yang kebetulan sahabat dekat Sersan II Ucok, orang yang nanti akan memimpin penyerbuan. Jadi ini udah jadi misi personal, sekaligus misi institusional. Kutipan ini benar-benar nunjukin dilema internal mereka. Secara resmi, ya tindakan itu salah. Tapi secara moral, berdasarkan jiwa korsa tadi, mereka justru merasa marah sekaligus bangga sama solidaritas prajurit-prajuritnya. Ini pengakuan yang sangat kuat dari dalam institusi itu sendiri. Nah, dengan amarah yang meluap dan kode kehormatan yang dipegang teguh, panggungnya udah siap. Siap untuk sebuah operasi militer yang ilegal, penyerbuan ke fasilitas negara oleh prajurit negara itu sendiri. 15 menit, coba bayangin, cuma butuh waktu segitu. Ini bukan orang ngamuk membabi buta ya, ini adalah sebuah operasi militer ilegal yang dieksekusi dengan presisi yang jujur aja sangat mengerikan. Begini kira-kira kejadiannya. Mereka masuk, langsung kuasai sistem keamanan, lumpuhin penjaga, terus mereka cari targetnya di dalam sel yang isinya 35 orang. Begitu ketemu, mereka secara klinis mengeksekusi 4 orang yang jadi sasaran utama. Ini nunjukin tingkat perencanaan dan disiplin yang luar biasa tinggi. Nah, setelah penyerbuan itu selesai, ceritanya jadi pecah dua. Ada versi putusan hukum dari negara, dan ada versi putusan dari pengadilan opini publik. Dan keduanya, beda banget. Disinilah letak paradoksnya. Negara bilang ini pembunuhan di luar hukum. Pemimpinnya divonis 11 tahun penjara. Tapi masyarakat justru ngelihatnya sebagai keadilan meskipun dengan cara main hakim sendiri. Para prajurit ini malah dapat kiriman bunga dan dukungan dana. Kebayang nggak? Kok bisa beda banget gitu ya? Jawabannya karena masyarakat itu udah frustrasi berat. Mereka merasa sistem hukum sipil itu gagal total melindungi mereka dari premanisme. Jadi bagi mereka, tindakan Kopassus ini bukan serangan terhadap negara, tapi sebuah solusi. Solusi yang cepat dan tuntas buat masalah yang dibiarin berlarut-larut. Dan dukungan ini bukan cuma omongan loh, ini beneran nyata. Ada demo besar-besaran yang mendukung para prajurit. Angka kejahatan premanisme di kota itu turun drastis, dan di pengadilan militer pun para terdakwa disambut sama karangan bunga. Ini seperti mosi tidak percaya yang sangat keras terhadap sistem peradilan kita. Terus, apa dong warisan dari insiden Cebongan ini? Nah, peristiwa ini ninggalin jejak yang sangat ambigu dan terus terang cukup meresahkan buat Indonesia ke depannya. Inilah ringkasan paradoksnya. Di mata hukum, Sarjan II Ucok dan kawan-kawannya itu kriminal. Tapi di mata publik, mereka itu pahlawan. Tindakan mereka di satu sisi adalah kejahatan serius, tapi di sisi lain dianggap terapi kejut yang efektif. Ini presiden yang berbahaya, tapi kok ia diromantisasi jadi tindakan kesatria. Benar-benar nggak ada jawaban hitam putih di sini. Pada akhirnya, insiden Cebongan ini jadi semacam peringatan keras buat kita semua. Sebuah pengingat bahwa supremasi hukum itu rapuh.
Ketika lembaga yang seharusnya ngasih rasa aman dan adil dianggap gagal, masyarakat bisa jadi akan mencari keadilan dari sumber lain, termasuk dari laras senjata. Sebuah pemikiran yang, ya, patut kita renungkan dalam-dalam.